Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Rian Kaputra. Pemirsa, hari ini Partai Perindo mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacalek ke Komisi Pemilihan Umum. Prosesi pendaftaran dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan dihadiri oleh Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo Mahyudin, serta jajaran pimpinan DPP Partai Perindo lainnya. Dan berikut keterangan pers Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Di sebelah kiri saya ada Bu Liliana, Ketum Kartini, ada Kang Ferry, Ketua Waketum, ada Mbak Angel juga Waketum, Pak Joni Suprianto, ini Ketua Bapilu Jawa Bali, ada yang tidak asing lagi ada Pak Ustadz di sini Sumansur. Ya, ada Bu Iin, lengkap semua. Ya, Bu Nita Yudi, Pak Busari Maya, Pendum, dan lain sebagainya. Barusan kami menyampaikan daftar 580 bacalek DPR RI dari Partai Perindo yang mewakili 38 provinsi di seluruh Indonesia, lengkap, tidak ada yang kurang. Jadi setiap dapil terisi penuh sehingga daftar bacalek yang kami sampaikan kepada KPU sejumlah 580 orang. Kami berterima kasih kepada KPU karena telah menerima dengan baik, tadi sudah diterima semua berkasnya, dan yang ingin saya tegaskan di sini, kami bersyukur bahwa para bacalek dari Partai Perindo itu betul-betul seperti yang kita harapkan, inklusif, mewakili semua kelompok masyarakat, golongan, sosial status dari tentunya bangsa Indonesia. Dari TNI Polri banyak sekali, lebih dari 20 yang ikut di pencalekan, yang nanti tentunya Ketua Bapilu Jawa Bali itu Pak Letnan Jenderal Punawirawan Joni Suprianto. Kalau calegnya itu ada Pak Letnan Jenderal Punawirawan Ali Hamdan Pogra ya, dari Papua. Kemudian ada Majen juga Punawirawan Wuryanto, Pak mantan Pangdam di Penegoro. Dan tentunya banyak juga pimpinan-pimpinan yang ikut aktif sebagai Bapilu ataupun pengurus daerah. Ada Komjen Pol Punawirawan Anang Iskandar, mantan Kepala BNN dan Kabar Eskrim. Jadi TNI Polri banyak sekali, lebih dari 20 semuanya. Saya tidak bisa sebutin satu persatu. Aktivis juga banyak. Aktivis ada Bung Tamalangkun dari JW dulu cukup aktif ya. Ada Kang Ferry, kebetulan Waketum di sini dulu aktivis, pernah juga di sini salah satu pimpinan KPU. Kemudian ada Bung Michael Sianipar, itu juga aktivis. Ada Kang Oni Suwarman, anggota DPD RI aktif, bahkan pemecah rekor suara terbesar 4,13 juta vote atau suara dari Dapil Jawa Barat yang sekarang masih menjabat di DPD RI. Dan ada juga Ibu Gusti Ayu ya, keluarga Keraton Solo. Ibu Iin, ini 4 periode anggota DPD RI sampai sekarang ya, karena sudah 4 periode ya nantinya mau ke DPR RI. Dari Dapil Riau ya, Bung Rido ya, mantan Gubernur Lampung, anak muda ya, itu agresif. Kemudian Tengku Eri juga mantan Gubernur Sumatera Utara. Masih banyak lagi. Jadi kami sangat berbesar hati karena tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing ikut ambil bagian di dalam mencalekan. Kemudian dan masih banyak yang nama-nama tadi. Presenter, news anchor, artis, ada Prabu Revolusi, tadinya mau ikut tapi masih dalam perjalanan dari Kamboja. Ada Mas Aiman Wicaksono yang cukup vokal gitu di TV. Mas Tommy Cokro, Tom Cok
itu juga ikut nyalek, ada Mbak Ratu Nabila, Dian Mirsa, ya, dan lain-lain. Ada Zeze Sahab, setengah artis ini. Saya masukkan kelompok presenter karena suaminya Kang Prabu. Ya, kemudian ada Vicky Prasetyo, ada Vena Melinda juga ikut ambil bagian. Milenial juga banyak, tokoh-tokoh milenial, Mbak Angela salah satunya, Chef Arnold nyalek juga tuh, ya, Chef Arnold. Mudah-mudahan nanti banyak ngajarin ibu-ibu masak itu. Terus Bung Natsmi, ya, Bung Natsmi ini putra daripada Wamen Agama, juga nyalek. Ada Bung Manik, ada juga Bung Diska, tokoh ibu-ibu banyak juga. Ini Bu Liliana, Ketum Kartini, Bu Nita Yudini, Ketum IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha, ya, Bu Sarimaya, Ketum Sri Kandi Pemuda Pancasila, ya, dan masih banyak lagi. Ya, kemudian dan tokoh-tokoh lainnya yang saya tidak bisa, Ustadz juga saya lupa ngomong. Ini Pak DGP, ini kan penting, Kiai penting. Jadi beliau ini pimpinan Ketua Hari Nasional, tapi nyalek juga untuk vote getter, nambah suara, ya, mudah-mudahan nambahnya suara 1 juta beliau nanti. Terus ada Pak Ustadz Yusuf Mansur, ini juga. Jadi dari kalangan tokoh agama, berbagai agama, ya, termasuk Ustadz, ada pastor juga, pendeta, termasuk ada Gus Akom, itu tokoh juga dari Brebes, ya, dan lain sebagainya. Dan rasa cinta terhadap Indonesia, bagaimana Partai Perindo bisa ikut ambil bagian membangun Indonesia yang sejahtera, yang tidak ingin duduk di parlemen pun akhirnya ikut nyalek hanya untuk vote getter, termasuk Pak DGP. Saya juga, jadi saya juga nyalek nanti untuk nambah suara, ya, mudah-mudahan bisa lumayan. Ya, saya tandem sama Pak Sekjen supaya beliau bisa duduk di Senayan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ingin saya tambahkan sebelum kita tanya jawab, semua ini lagi menunggu keputusan MK, terbuka atau tutup. Ini juga salah satu sebetulnya kendala kenapa banyak yang mau ikut ambil bagian nyalek itu ragu-ragu. Nanti ikut, tahu-tahu nomornya nomor 4, 5, 6, kan percuma, ya kan? Dan sampai sekarang keputusan itu belum keluar. Sehingga untuk fairness terhadap semua bacalek, baik tingkat nasional DPR RI, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, kami Partai Perindo mengambil sikap apapun keputusan MK yang akan kami berlakukan di dalam partai adalah terbuka. Ya, jadi supaya fair, karena kecuali kalau putusan itu sudah terjadi sebelum pendaftaran, karena sampai hari ini belum ada keputusan. Secara internal kebijakan yang diambil itu diperlakukan terbuka, jadi siapa yang memang memperoleh suara terbanyak itulah yang layak untuk duduk di parlemen. Saya rasa itu dari saya, selebihnya saya mohon mungkin dari rekan-rekan media bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target kami sebagai partai double digit, 2 digit. Kalau kita bicara 2 digit itu ya di atas 10%. Di atasnya bisa 10, ya mudah-mudahan jauh di atas 10. Tapi dari kualitas, kalau kami lihat begini, bagaimana caranya bisa memperoleh kursi banyak, kualitas bacalek itu atau caleg nantinya itu sangat sangat berpegang peranan. Kemudian kedua, strategi di dalam memperoleh suara itu juga tidak kalah pentingnya. Ya, ketiga, ya logistik tentunya juga sangat penting. Kalau tiga-tiganya ini nanti bisa terpenuhi secara baik, ya, dan bekerjasama secara tandem antara caleg DPR RI dengan provinsi dan kabupaten kota, mudah-mudahan cita-cita 2 digit itu bisa tercapai bahkan lebih jauh di atas 10%. Perempuan calegnya. Dan pemirsa, demikian breaking news hari ini. Saya Rian Kaputra, terima kasih dan sampai jumpa.